Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi dengan saya Halisa di sini dalam readingan tarot. Oke, seperti biasa kita akan membahas tentang love life reading. Apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Klaim energi positif. Apapun kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke. Dan tema kartu kita kali ini, lebih besar perasaan cinta kamu ke dia atau di sini cintanya, perasaan cinta dia ke kamu. Perbandingannya berapa? Oke. Apakah kamu yang lebih besar atau dia? Ditunjukkan kepada seorang yang punya something dengan kamu, hubungan spesial. Dan yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih kalian yang sudah selalu support aku di sini. Kita ready ya. Membahas tentang seseorang yang lagi kamu cintai, yang punya hubungan spesial denganmu saat ini. Mungkin lagi tidak berkomunikasi atau di sini lagi berbunga perasaannya ya, karena dia selalu setia untuk kamu, atau yang lagi galau. Kita lihat lebih besar perasaan kamu ke dia atau perasaan dia ke kamu. Oke. Okay, ready? The Bull. Wow. Aku melihat di sini ada satu energi pengabaian. Oke, cuek. Mungkin salah satu alasannya karena kalian di sini masih ada problem yang belum clear dan ego masing-masing. Ya. Kita lihat di sini siapakah yang lebih besar perasaannya? Apakah kamu atau dia? Aku lebih melihat kamu sudah mulai memudar. Untuk yang lagi ada problem, mungkin tidak ingin banyak berharap, takut sakit. Karena melihat dari sikapnya dia yang cuek ke kamunya, dan di sini seolah-olah tidak membutuhkan kamu. Dan kamu di sini bingung. Sebenarnya dia masih mau maju dalam hubungan ini atau enggak? Itu adalah satu pertanyaan yang selalu berkecamuk di hati kamu saat ini. Sedih, kecewa. Kenapa dia berubah setelah beberapa memori ya, beberapa kenangan atau momen yang sudah kalian lalui bersama. Sudah sampai di sini loh perjuangannya. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu tidak sama seperti yang dulu lagi? Apakah ada orang lain di sana yang mengisi hatimu? Ataukah aku sudah tergantikan oleh orang lain di hatimu? Itu adalah kata hatimu. Oke? Dan kita lihat. Two of Pentacle berbicara tentang perasaan lebih mana yang besar. Aku lebih melihatnya, kamu tuh orangnya memang sensitif banget, perasa, dan di sini tidak ingin diabaikan. Dan perasaanmu ini sebenarnya muncul dari dalam dirimu sendiri. Dia memang terkesan cuek sama kamunya, tapi aku melihat perasaan kamu di sini memang lebih dominan ya, lebih dominan daripada dia. Daripada seseorang yang lagi kalian tuju saat ini. Mungkin karena kamunya sudah banyak memberikan pengorbanan, atau kamu ini seorang yang sensitif, tulus hatinya, dan kamu juga punya kelembutan. Jadi itu yang membuat kamu terkesannya lebih dominan, the moon. Tapi lihatlah, seseorang yang di sana juga tidak jauh beda. Ya, dia juga merasakan betapa sepinya tidak ada kamu.
Betapa hampanya perasaan ketika tidak ada kabar denganmu. Dia menanti mungkin pesanmu, ya, chat kamu atau teleponmu di sini. Tapi yang sangat membingungkan aku lihat ketika kamu hubungi, sebagian mereka tidak bergeming. Ya, di sini bukan karena dia tidak cinta ya, aku lihatnya, tetapi lebih kepada perasaan dia atau sikap dia yang berusaha menutupi kegalauannya. Dia nggak ingin terlihat tanpa kamu itu baik-baik saja, ya, tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi terkesannya sikapnya di sini akan cuek ketika kamu hubungin, ya, Nine of Cups. Tapi jujur, dia merindukan kayak perhatian kamu, terus hubungan yang kembali harmonis, romantis. Nine of Cups di sini perasaan dia besar ya, perasaan dia juga besar. Jadi antara perbandingan kamu dengan dia ini sebenarnya kamu terasa lebih dominan, perasaannya itu kayak kerasa banget kangennya ke dia, terus sedih melonya itu kerasa banget karena kamu hatinya lebih sensitif. Nah dia ini kan bisa dibilang orangnya cuek ya, orangnya cuek. Tetapi ketika dia menyadari ternyata nggak ada kamu, itu ada sesuatu yang hilang, ada satu kebahagiaan yang nggak bisa dia dapatkan dari orang lain, mungkin dari temennya, dari keluarganya, atau dari apa yang dia miliki. Ternyata oh ya, aku nggak ngerasa bahagia, aku nggak merasa lengkap tanpa kehadiran dia gitu, tanpa kehadiran kamu gitu. Jadi di sini sebenarnya kamu perlu kontrol apa? Kontrol emosi kamu, dan di sini juga tentang perasaanmu. Ketika kamu bisa mengontrol itu semua, ini akan jelas terlihat siapa yang lebih besar perasaannya, itu adalah dia. Cuman karena dia ini pintar ya mengontrol semuanya, dia bisa bersikap cuek atau memanipulasi. Terkesannya kamu yang lebih bucin di sini, kayak ngarepin dia, terus di sini mungkin ngechat dia duluan kayak gitu. Bingung, nggak ada kabar. Sebenarnya dia lebih bingung gitu loh dalam diamnya dia, kebisuannya itu ya, dia tuh lebih bingung ya tanpa kehadiran kamu. Dan nih As of Cup, kamu kan berharap dia di sini tuh mau benar-benar jujur ya tentang perasaannya. Kalau memang dia sayang, ya dia harus mengakui ya. Kamu ini udah benar-benar kayak ini ya apa, berusaha untuk memahami situasinya, perasaannya seperti apa, kayak gitu. Aku ngerasainya begitu. Udah menyelami ya sedalam apa perasaan dia gitu. Tapi seringkali dibuat bingung dengan sikapnya yang seolah-olah tidak membutuhkan. Eight of Swords. Kulihat pasangan kamu di luar sana itu saat ini banyak yang terluka ya, terluka dan perasaannya nggak menentu. Ada yang sebagian cemburu ke kamu, ada yang menahan kayak suatu gejolak batin ya di sininya, karena mungkin dia ingin sebenarnya berkomunikasi dan baik-baik aja dengan kamu ya, tapi entah kenapa aku ngerasanya itu cuman di pikiran saja gitu loh, itu cuman di pikirannya aja. Kenapa dia tidak mengambil action gitu ya? Kalau memang dia sayang ya udah chat aja kayak gitu, tidaklah dibuat simple gitu loh, malah dia dibikin ribet sendiri di sini ya. Ya mungkin ada ya pikiran dia yang membuat kayak satu blok gitu ya,
membuat jarak antara kamu dengan dia di sini ya. Dia sih orangnya keras kepala gitu ya, dia orangnya keras kepala, mungkin dia punya prinsip ya, atau segala sesuatu yang kalian jalani saat ini, dia itu kayak jadi ingin lebih mengendalikan situasinya gitu loh. Two of One ya. Sebenarnya kalau dia mau jujur butuh gitu ya, dia baik dia baik ketika ada dukungan dari kamu, dia semangat ketika ada perhatian darimu, apapun itu yang menyangkut mungkin kesuksesan dia, keberhasilan yang selama ini dia raih, itu nggak terlepas ya dari dukungan kamu yang aku lihat ya. Mungkin kalian di sini sudah melakukan yang terbaik ya, yang terbaik untuk pasangan kalian ya. Mungkin itu disalahartikan juga ya, disalahartikan juga Four of Swords di sini, bahwa dia berpikir kamu nggak mungkin intinya pergi atau ngelepasin hubungan ini dengan mudah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia diemin saat ini ya. Mungkin sikap diamnya itu kayak dia merasa aman-aman aja, kamu gak akan pergi, kamu akan tetap bersamanya. Karena dari beberapa hal dia lihat kemarin, dari pengorbanan kamu itu sudah menunjukkan bahwa kamu benar-benar kayak mencintai dia, gak ada orang lain di hati dia, di hati kamu ya selain dia. Ada rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi yang saya lihat ya. Seven of Pentacles. Tapi aku melihatnya lebih dari dirinya kamu sendiri di sini, sudah mulai berpikir ya, sudah mulai berpikir dengan cerdas gitu ya, bahwa kamu pantas untuk bahagia ya. Mungkin kamu udah kayak ngerasa capek diperlakukan ya, mungkin tidak adil, terus dia semaunya sendiri. Ketika dia mau datang ya datang ya, ketika dia mungkin ada prioritas lain, dia seolah-olah acuh banget gitu, tidak memikirkan apa yang kamu rasakan di sini. Jadi keputusan kamu gitu ya, Elder of Cup. Ada seorang yang akan mengejar kamu ya. Ini lebih kepada yang udah komit dengan kamu ya saat ini ya, yang udah komitmen dengan kamu. Mungkin dia udah nggak bisa mewujudkan ekspektasi dia di luar ya, tentang satu hubungan yang baru. Mungkin terus di sini dia pernah mencoba dengan orang lain ya, walaupun dia sudah ada komitmen dengan kamu, tapi dia mencoba bersama dengan orang lain, ternyata di luar ekspektasi ya. Dia udah bisa mengambil satu perbandingan nih, mau milih kamu atau memilih seorang yang pernah ya dia hadirkan di hubungan kalian berdua. Oke. Three of Swords nih ya. Siapa yang kayak berusaha atau di sini memang sengaja menabur luka di hati kamu? Three of Swords ini melukai perasaanmu dan sengaja mungkin mempermainkan perasaan kamu di sini tanpa kayak ada rasa kasihan dan berpikir sedikit tentang apa yang udah kamu lakuin ke dia. Aku melihatnya seorang ini akan menyesal. Aku melihatnya dia ini tidaklah lebih bahagia kehidupannya dari apa yang kamu jalani saat ini. Akan ada kayak satu energi, dia ini akan merasakan gitu ya. Mungkin ini merasakan pembalasan dari kamu atau dari orang lain yang akan membalas gitu. Aku lihatnya sih lebih kepada ada yang orang lain nyakitin, terus dia mungkin akan dibohongi kayak gitu. Ten of Pentacles ya.
Dan di sini perasaan ini memang itu misteri ya. Misterinya begini, kadang kadarnya itu nggak gini loh, nggak pernah bisa disangka dan ditebak gitu loh. Mungkin kemarin terus kamu sangat mencintai dia atau merasa tergila-gila gitu ya dengan dia, sehingga kamu ngelakuin apa aja untuk dia. Tapi ketika kamu memang benar-benar terus disakitin atau kamu di sini ngerasa tidak mendapatkan sesuai apa yang kamu inginkan dalam satu hubungan, ya memang ketika kita memberikan sesuatu itu nggak boleh mengharapkan balasan gitu. Itu untuk mungkin umumnya ya, tetapi di dalam satu hubungan nggak boleh seperti itu gitu loh. Apalagi kalian dalam memilih satu pasangan hidup gitu kan, nggak untuk sehari dua hari kamu melakukan sesuatu terus kamu lupain kayak gitu, enggak. Nantinya kalian akan hidup menjadi sepasang ini ya, suami istri kayak gitu. Mungkin ketemu pun akan tiap hari gitu. Kalau salah satu memberi, yang satunya juga bodoh dan masa bodoh dan cuek banget gitu, kamunya juga lama-lama enek gitu kan. Jadi aku lebih kayak melihatnya beberapa di antara kalian di sini ada yang diperjuangin. Nantinya ada yang akan diperjuangkan oleh seseorang yang memang lagi kamu targetkan nih energinya saat ini ya. Sebagian dari mereka ada yang menerima karmanya ya, mungkin dia akan dihadirkan seseorang untuk bisa merasakan bagaimana pahitnya ya, rasa sakit yang kamu alami saat ini ketika dia menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian berdua. Itu sih yang aku lihat ya. Tapi lebih tegarnya itu hati kamu gitu ya. Aku melihatnya hati kamu yang lebih kayak semakin lama di sini mungkin ada satu energi kekuatan ya yang luar biasa. Aku lihat kayak ada yang udah benar-benar pasrah, ikhlas di sini menerima mungkin dia ya yang udah mengkhianati, atau di sini dari perjuangan kamu itu dia udah menyadari gitu ya, atau memberikan satu balasan yang memang seharusnya kamu dapetin dalam hubungan ini gitu loh ya. Oke. Saya sih setuju kalau kalian tuh bilang, Mbak Lisa, kalau kita memberikan sesuatu itu harus yang ikhlas, terus nggak boleh hitung-hitungan. Iya memang benar gitu. Semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Tapi opsinya lagi ketika kalian bersama dengan pasangan hidup itu selamanya ya. Ini bukan sehari dua hari, tapi ini bertahun gitu, berbulan. Apakah bisa seperti itu? Enggak dong ya. Harus imbang. Three of Pentacle ya. Di sini mungkin kamu akan dapat kabar ya. Dapat kabar yang akan mengejutkan banget, yang nggak pernah kamu sangka sebelumnya. Bisa jadi dari notif ini ada seorang yang tiba-tiba memberikan kabar lagi nggak baik keadaannya ya. Tapi yang lebih banyak antara kalian yang tidak berkomunikasi di sini atau bahkan udah lama gitu ya, tiba-tiba akan dapat kabar. Aku lihatnya kayak gitu. Kalian tuh kayak nggak pernah menyangka, oh ya seseorang dari masa lalu, terus kamu udah bahagia mungkin saat ini, udah bersama dengan seseorang yang tepat atau soulmate gitu, lagi menjalani karmik dengan seseorang, tiba-tiba ada aja gitu yang datang menawarkan satu hubungan gitu ya. Hati-hati di sini kalian memilih apakah kalian masih bertahan dengan orang yang sama, atau di sini ada satu hubungan yang bisa dibilang, aku nggak ngelihatnya drama sih, bukan drama sih, tapi lebih kepada mungkin ini kayak satu hal yang dihadirkan oleh alam semesta untuk kamu, bisa membalut lukamu, terus di sini menghapus rasa sepimu, trauma kamu gitu. Ada yang akan datang, aku lihatnya. Ayo disambut energi itu ya. Jadi setiap yang datang kamu jalani aja gitu, jalani aja. Mungkin ini adalah yang terbaik ya untuk saat ini di diri kamu gitu ya. Ini ada kartu The Star
ya. Ada kartu The Star. Ini tentang perasaan seorang yang dari dulu ya, kamu kenal sampai saat ini tuh nggak berubah kayak gitu ya. Dia masih tetap mencintai kamu, menempatkan kamu itu spesial gitu ya di hatinya. Sampai saat ini nggak tergantikan oleh orang lain. Apakah ini energi mantan atau memang gebetan kamu atau soulmate kamu yang lagi bener-bener oke, dia selalu stay dengan kamunya. Six of Cup, aku lebih melihat dia adalah seorang yang kamu sayangi, dan saat ini juga berkomunikasi dengan baik ya. Di sini cuma 34% sih aku lihatnya. Seseorang dari masa lalu tuh ada penyesalan, duduk di sebelah sana ya, lagi bengong. Terus 25% ada yang dari orang masa lalu itu udah bener-bener capek bawaannya, mikirin kamu ya. Mungkin dia mau kembali tapi kayak nggak ada keberanian ya, terlalu udah banyak salah, mungkin salahnya fatal juga ke kamunya kayak gitu ya. Dan di sini The Hermit, kamu akan berproses, kamu akan menjalani satu ini ya, perjalanan ya. Ini tentunya dengan seseorang yang lagi kamu fokuskan ya. Ada kartu The Hermit ini, mungkin akan ada sesuatu yang membuat kamu itu ini ya, kayak sedih ya. Mungkin kejujuran yang kurang. Terus di sini kamu merasa tidak diprioritaskan ya. Terus mood kamu yang di sini kayak nggak menentu. Ada kartu The Death ya. Aku lihatnya memang kebanyakan di antara kalian tuh kayak nyesek gitu ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini tuh kayak nyesek. Mungkin ya karena dia sudah terlalu sering buat kamu sedih, kecewa. Terus harapanmu nggak terwujud untuk saat ini ya. Tapi di of one ini ya, seseorang yang lagi kamu fokuskan energinya sebenarnya setia ya. Aku lihatnya sih dia setia untuk saat ini ya. Ada yang kekurangan waktu sehingga komunikasinya nggak lancar sama kamu. Aku lebih melihatnya dia gila kerja. Ada yang gila kerja di sini. Halo Aries, Leo. Ada juga dari Scorpio, Pisces, Sagittarius, dan Libra ya. Ini ada Four of One. Tapi yang kulihat ya, dari perasaan sedih kamu itu akan ada momen kamu bertemu ya. Mungkin kamu lagi kangen saat ini dengan dia, kayak nggak ada waktu banget gitu kan ya, susah untuk ketemu. Terus di sini udah lama ya, kalian ini saling merindukan mungkin satu sama lain ya. Aku melihat ada Four of One, kalian akan ada pergi bersama ya, akan ada pertemuan mungkin dalam waktu dekat ya aku lihatnya, atau bulan depan. Aku lihat kalian akan bertemu ya, mungkin liburan bareng ya. Aku lebih melihat ke sana sih. Dan di sini ada yang merasa udah ngeklik chemistry-nya sama kamunya. Aku rasa dia orang jauh ya. Yang LDR ini masih berbunga-bunga ya, cintanya ke kamu atau perasaannya masih utuh ke kamunya. Ada yang diam-diam tapi memperhatikan kamu ya. Di sini ada yang mengkhawatirkan kamu juga aku lihat ya. Ada kartu The Sun. Aku lihat kenapa ada energi kebahagiaan ya. Ada energi kebahagiaan di sini. Nine of Swords. Ya. Aku lihat ada beberapa ya di antara kalian ya, masa sedihnya itu akan berakhir. Ini bisa jadi kangen ya.
kangen kamu dengan seseorang yang lagi kamu cintai ya. Mungkin di sini Two of Cup ya, ada perasaan cinta yang diungkapin untuk kamu dari seseorang, aku lihatnya. Tentunya ini adalah seseorang yang kamu inginkan ya. Aku lebih melihatnya seorang yang kamu inginkan. Terus ada kartu The Magician, ada kartu keajaiban, sesuatu yang kamu inginkan itu kayak bisa tercapai. Dari kartu The Sun ini ada The Magician, ada kartu Two of Cup ya. Jadi ada pertemuan, ada cinta yang akan diekspresikan ya. Setelah ada Four of Wands ini, pertemuan ini ya, ada rasa rindu yang terobati, aku lihatnya dari seseorang untuk kamu. Pada akhirnya kayak ada pintu kebaikan, ada komunikasi. Yang namanya hubungan ya, tidaklah selalu seperti ini ya, stabil kayak gitu. Pasti ada aja, karena energinya tiap hari itu berbeda ya. Energi seseorang itu berbeda tiap hari. Bisa jadi hari ini dia bisa happy, bisa fun dengan kamunya, asik diajak ngobrol, mau sayang-sayangan. Besok ya itulah satu energi, mungkin ada yang menghantam ya, dia bad mood. Terus di sini mungkin pesanmu tidak direspon, mungkin dia sibuk, lain lagi ceritanya. Pasti kamu akan gelisah, kenapa ya kok dia hari ini bla 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 gitu, kok nggak seperti biasanya. Itu udah mulai lagi. Maka perlunya kalian tuh kontrol ya, kontrol perasaanmu ya, pola pikirmu juga. Yang namanya cinta itu biasa ya, pasang surut itu biasa. Di komunikasinya maksudnya aku gitu, bukan cintanya yang pasang surut, tapi komunikasi kalian gitu. Karena bentuknya energi itu enggaklah sama setiap hari kayak gitu. Kamu tuh harus paham di sini tentang semua itu. Oke, jadi harus bisa gitu ya, mengontrol perasaan kamu sendiri biar tidak terlalu sedih ketika dia tidak ada. Ya, itu penting banget ya. Oke, kita lihat ya, dari tadi aku reading, lihat yuk lika-liku percintaan kamu seperti apa. Aku lihat kamu layak dicintai, kamu menyenangkan. Energi kamu tuh power love gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Aku lihat energi kamu tuh power love, aura kamu itu memancar ya. Mungkin semakin ke depan kamu itu akan semakin bisa mencintai dirimu sendiri, sehingga di sini kamu layak dicintai, kamu menyenangkan. Energimu itu siapapun yang dekat, siapapun yang datang itu kayak berasa nyaman dengan kamunya ya, lawan jenis itu. Oke, jadi tingkatkan ya vibrasi kamu, rasa kepercayaan diri kamu ya, pikiranmu yang positif itu ditingkatkan ya. Bisa jadi salah satunya kamu sudah bertemu dengan pasangan romantis yang kamu cari. Seperti yang aku bilang tadi, di antara kalian ini sudah bertemu dengan soulmate ya, sudah bertemu dengan pasangan yang cocok ya. Jadi akan ada keajaiban, akan ada kebahagiaan yang dirasakan dalam hubungan ke depan bersama dengan seseorang yang kamu fokuskan saat ini. Ayo kita lihat lagi chemistry, ada daya tarik yang kuat nih ya, ada chemistry yang cukup sangat dalam dan kuat di antara kamu sama pasangan nantinya ya. Mungkin ada dari orang yang tidak komunikasi, bisa jadi versi yang terbaik dari gebetan kamu di sini. Benar-benar udah mantep bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius
kayak gitu ya. Dikaliku cinta kamu. Nah, di sini ada faktor agama. Percintaanmu dipengaruhi oleh agama, pendidikan, dan kepercayaanmu. Aku lihat mungkin kalian ada yang berbeda ya, berbeda secara keyakinan ya, sehingga kalian bingung melanjutkan hubungan ini itu seperti apa ya, karena perasaan kan nggak bisa kita kok perasaan cinta ya, itu kan anugerah gitu kan ya. Kita nggak akan pernah tahu jatuh cinta besok dengan siapa, tapi yakinlah kalau kalian jodoh akan diberikan jalan yang terbaik ya. Tuhan tahu semuanya. Dan di sini ada bulan madu. Wow, nikmati indahnya waktu liburan bersama. Tuh kan, kamu udah bertemu dengan soulmate-mu, pengorbananmu, yang LDR juga di sini akan bertemu. Ada bulan madu yang akan kalian jalani bersama dengan seseorang yang kamu fokuskan energinya, jodoh ya. Ada energi jodoh nih, kayak gitu ya. Kita lihat lagi, aman untuk kamu cintai. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semua. Nah, jika kamu single mom atau kamu di sini seorang maskulin yang gagal pernah dalam pernikahan, ya kamu buka hatimu ya. Di sini ada cinta yang tulus untuk kamu. Yakinkan hatimu ya, masih ada seseorang yang benar-benar sayang ke kamunya ya. Jadi aku lihat memang ada seseorang yang pantas untuk kamu perjuangkan di sini. Cinta baru, wow, orang baru membuat jatuh hati. Tuh kan, kamu kan kedatangan beberapa yang aku bilang tadi itu ya. Energi kamu semakin baik di sini, bisa mencintai dirimu. Energi love itu akan datang. Ya, jangan putus asa kalau saat ini lagi ditinggalin, lagi kosong, jomblo gitu ya. Nanti juga ada yang datang. Yang penting kamu tuh udah bisa nih menaikkan vibrasi love-mu nih ya, cintamu ini ya. Keterikatan kehidupan cintamu sedang naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuh ya, ada energi jodoh, ada cinta baru, ada gebetan yang udah mantep sama kamu, bulan madu, ada chemistry yang menguat lagi, dan pesona kamu ini sangat menawan lawan jenis, sehingga beberapa orang di antara kalian itu akan kedatangan orang baru. Tinggal pilih mau orang baru apa orang lama. Kalau nggak mau sama orang lama, ya kalian tinggal buka hati ya, menjalani satu hubungan ya sah-sah aja. Sebelum kalian ada satu ikatan kayak pernikahan, ini tahap pemilihan gitu ya. Kalian boleh memilih mana yang terbaik untuk kehidupan yang akan datang ya, karena pernikahan bukanlah antara kamu dengan dia dalam waktu 1 jam 2 jam, tetapi setiap hari ya, bangun tidur, mau tidur, itu ada dia di samping kamu. Kamu akan tahu sifat aslinya seperti apa, kekurangannya di mana, kayak gitu ya. Sudah tidak lagi berjauhan gitu, cuman bisa yayang-yayangan aja. Tapi kalau sudah dekat, kamu udah tahu tuh, aduh, sifat dia yang paling jelek itu apa, atau sifat dia yang paling manis buat kamu terkesan itu di mana gitu ya. Oke, cukup readingannya untuk kalian yang sudah ngikutin aku dari awal video sampai akhir. Aku ucapin makasih banyak. Semoga kalian selalu bahagia, tetap semangat ya. Aku berharapnya kalian itu dalam menghadapi suatu pelajaran kehidupan ya, tetaplah selalu optimis ya, karena setiap orang diberikan porsinya masing-masing. Ketika kamu diberikan satu masalah, berarti kamu hebat dan kamu kuat. Apakah akan ada ujung dari setiap masalah itu berakhir? Tentu saja ada. Kenapa enggak ya. Mungkin di tahun ini sedikit tidak berpihak, kita berprasangka baik. Di tahun depan atau di beberapa bulan yang akan datang,
kamu sudah berada dalam situasi yang aman dan baik. Amin. Oke. Semoga terhibur dengan readingan ini ya. Ambil dari sisi positifnya. Kalau ada yang jelek-jelek, aku mohon hempaskan jauh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.